Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran untuk pertemuan yang kedua, administrasi infrastruktur jaringan. Terus sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Belum mengawali pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, cukup. Semoga pembelajaran kita nanti mendapatkan kelancaran dan mendapatkan barokah. Amin. Atau mengadakan pembelajaran untuk pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Terlebih dahulu tak absensi untuk kehadiran yang hadir juri pada pagi hari ini. Hadir. Faisal Adi, Hadir. Fauzia Elis, Fauzi Lukman, Firda Helvi. Untuk yang hadir dalam pembelajaran daring yang ada di rumah, silakan untuk mengisi absensi yang ada di LMS Google Classroom pada absensi pertemuan kedua. Jadi nanti video ini diunggah di YouTube, kemudian nanti silakan untuk dilihat seperti itu. Kita mulai untuk pembelajaran pada kesempatan pertemuan yang kedua ini. Sebelumnya Bapak ingatkan yang mana untuk di pembelajaran sesi 1 kemarin atau pertemuan 1 kemarin, yaitu tentang pembelajaran konsep dari VLAN atau virtual LAN. Sebelumnya untuk melanjutkan pembelajaran silakan untuk melihat video terlebih dahulu, nanti setelah itu Bapak sampaikan untuk materinya lebih lanjut. Nah, perhatikan untuk di setiap slide-nya nanti akan Bapak berikan penjelasan dari setiap slide yang ada.
pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini kita mulai, yang mana untuk yang di bagian hari ini adalah pada pertemuan yang kedua untuk dari IG. Untuk kompetensi dasar yang akan kita lalui nanti, yaitu yang pertama adalah mengevaluasi VLAN pada jaringan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah mengkonfigurasi dari VLAN. Dari VLAN, kemudian menentukan cara konfigurasi VLAN. Yang ketiga adalah melakukan konfigurasi VLAN. Yang keempat adalah menguji hasil dari konfigurasi VLAN. Kemudian nanti untuk yang di pertemuan yang terakhir nanti Anda semuanya bisa mengumpulkan ataupun membuat laporan dari hasil konfigurasi VLAN. Untuk sedikit mereview tentang pokok bahasan yang kita sampaikan kemarin pada pertemuan ke-1, yaitu VLAN, yaitu merupakan sekelompok perangkat LAN, satu atau lebih dari LAN yang dikonfigurasikan secara virtual tanpa harus menuruti lokasi atau harus menuju di lokasi, agar bisa berkomunikasi dengan jaringan yang terhubung pada jalur yang sama. Jadi konsep dari VLAN yang kemarin kita pada pertemuan 1 adalah seperti itu. Coba di antara Anda semuanya yang bisa menyebutkan apakah itu dari VLAN ID, silakan. VLAN adalah satu ID yang diterapkan ke port akses untuk membagikan atau menetapkan VLAN virtual, dan port tersebut sudah terhubung ke switch. Baik, VLAN ID itu adalah suatu ID yang ditetapkan atau yang diberikan kepada suatu port akses untuk membagikan. Jadi untuk membagikan dari atau memetakan LAN secara virtual. Jadi intinya adalah memberikan sebuah IP kepada masing-masing daripada port tertentu. Jadi misalkan ada komputer 1, komputer 2, komputer 3 dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk satu dan yang lainnya nanti tidak bertabrakan data. Di depan jadi ada gambaran singkat tentang VLAN ID, yang mana di sini ada dua VLAN. Jadi VLAN 1 ada 2 PC, yang VLAN 2 juga ada 2 PC. Ini pada layer 2. Kemudian untuk yang di layer 3 itu bedanya di sini sudah dijelaskan tentang pengalamatan IP. Jadi misal di VLAN 1 itu di IP-nya 192.132.20 titik sekian. Berikut juga dengan yang ada di VLAN 2 192.132.24 titik sekian. Ini adalah gambaran singkat tentang VLAN ID yang dijelaskan sebelumnya tadi. Ya, sebutkan macam-macam VLAN ID yang ada. Yang mau jawab silakan. 1, 2, 3, wah hebat. Oke, silakan ambil dulu. Macam-macam VLAN ID, normal rank 1 hingga 1005, extended rank 1006 hingga 4094. Nah, sudah disebutkan oleh temanmu. Untuk macam VLAN ID itu ada dua. Yang pertama adalah normal range VLAN, yaitu dimulai dari angka 1 hingga 1005. Kemudian yang kedua adalah extended range VLAN, yaitu dimulai dari 1006 hingga 4094. Untuk yang berikutnya adalah fungsi dari VLAN ID.
Coba silakan yang kepingin jawab tentang VLAN ID siapa? Nah, saya tanya. 1. Untuk membedakan masing-masing trailer. 2. Untuk menunjukkan pengalamatan yang ditujunya. 3. Untuk menekan terjadinya tabrakan domain. Nah, untuk fungsi VLAN ID itu sudah disebutkan salah satu dari teman-teman tadi. Yang pertama yaitu untuk membedakan masing-masing VLAN. Kemudian yang kedua itu untuk atau menunjukkan pengalamatan yang dituju. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah terjadinya tabrakan dari domain atau tabrakan atau kolison domain. Nah, di depan ini adalah contoh-contoh implementasi dari VLAN ID. Jadi untuk gambar VLAN 1 ini ada sebuah PC. Ini untuk jumlah IP-nya adalah ataupun pengamatan IP-nya adalah 10.x.1.0/24. Kemudian untuk yang di VLAN 2 ini adalah juga komputer. Ini ada di 10.x.2.0. Terus kemudian untuk yang di VLAN 3 yaitu adalah VoIP. Ini untuk IP-nya adalah 10.x.3.0. Kemudian contoh yang terakhir ada VLAN yang digunakan untuk kamera. Ini adalah 10.x.4.0. Jadi ini adalah contoh-contoh dari implementasi dari VLAN ID. Untuk rangkuman pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang VLAN ID, itu adalah untuk VLAN ID itu untuk memberikan identitas dari sebuah VLAN yang mana digunakan untuk VLAN yang menggunakan ID atau masing-masing ID-nya. Terus untuk macam-macam dari jenis VLAN ID itu ada dua, yaitu ada di normal ring VLAN yang ada nomor 1 sampai dengan 1005, kemudian ada extended ring itu ada 1006 hingga 4094. Nah, bedanya untuk yang di extended ring ini adalah yang dijalankan oleh perusahaan besar atau biasanya dengan service provider seperti itu. Nanti silakan Anda semuanya untuk mengerjakan yang ada di LMS Google Classroom. Berikut juga dengan yang ada di rumah yang menggunakan sistem daring. Mungkin yang di sini untuk namanya adalah AIJ kelas 11 TKJ. Jadi itu nanti silakan untuk diisi, kemudian dijawab, kemudian diskusinya pun juga diisi, ya. Untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan yang ketiga, kita nanti akan mempelajari tentang VLAN routing. Jadi VLAN routing itu adalah lanjutan dari VLAN ID, yang mana VLAN routing itu mempelajari tentang bagaimana caranya memberikan sebuah rute dari server kepada masing-masing dari VLAN ID yang ada. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Anda semuanya mengerjakan dengan menggunakan LMS Google Classroom. Silakan. Setelah Anda semuanya masuk ke dalam Google Classroom, terlebih dahulu silakan untuk yang hadir di sini ataupun yang secara daring untuk melakukan absensi atau presensi terlebih dahulu pada masing-masing pertemuan yang sudah Bapak siapkan. Jadi
absensinya sudah ada di dalam LMS. Anda semuanya menjawab, menulis di LMS Google Classroom. Nanti silakan untuk ditulis kembali di LKPD yang secara tertulis nanti sebagai bukti dokumen secara fisik. Sudah semuanya? Ya, silakan. Baiklah, untuk pertemuan pada sesi hari ini Bapak rasa cukup. Untuk pertemuan yang berikutnya adalah fillet routing, nanti bisa kita pelajari dengan Google Classroom juga. Jangan lupa untuk mengerjakan dari semua tagihan yang ada di dalam Google Classroom tersebut. Sudah selesai semuanya? Saya rasa untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini cukup sekian. Silakan untuk mengambil posisi seperti pada saat awal tadi untuk melakukan doa penutup. Baik, silakan untuk salah satu memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Cukup sekian. Selamat siang, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.